Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini kita lanjut lagi pembahasan Mutiara Nasihat Ramadan. Kita lanjut kajian Ramadan ke-12. Mau sholat semalam suntuk. Ada dua amalan nantinya ringkasan dari ini, yaitu yang pertama sholat taraweh bersama imam hingga imam selesai. Kemudian yang kedua adalah sholat isya dan subuh secara berjamaah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, halaman 59 ji, sumna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falam yusalli bina hatta bakiya sab'un minasyahri faqama bina hatta dhaba thulusul laili summa lam yakun bina fis sadisah wa qama bina fil khamisah hatta dhahaba syatrul laili faqulna lahu ya Rasulullah law nafaltana bakiyata lailatina hadhi faqal innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin summa lam yusalli bina hatta bakiya salasun minasyahri wa shalla bina fi salisati wa da'a ahlahu wa nisa'ahu faqama bina hatta takhawwafna al-falah. Qultu lahu wa mal falahu qal as-suhuru. Ya, baca Bu Fartini. Kami pernah berpuasa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidaklah pernah melaksanakan sholat malam bersama kami kecuali ketika tersisa 7 hari bulan Ramadan, malam ke-23 Ramadan. Beliau lantas sholat bersama kami hingga berlalu sepertiga malam. Ketika tersisa 6 hari, malam ke-24 Ramadan, beliau tidak salat bersama kami. Namun ketika tersisa 5 hari, malam ke-25 Ramadan, beliau sholat bersama kami hingga berlalu pertengahan malam. Kami katakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana seandainya kami melakukan sholat sunnah lagi untuk malam yang tersisa ini? Beliau bersabda, sesungguhnya siapa saja yang sholat fardu yaitu isya dan subuh bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan sholat malam, sholat semalam suntuk atau semalam penuh. Iya, tadi pengertiannya bisa sesungguhnya siapa saja yang sholat, bisa sertakan dalam kurung, bisa tanpa sertakan dalam kurung. Jadi sesungguhnya siapa saja yang sholat. Sholat di sini yang kalimat fardu atau yaitu isya dan subuh bisa jenengan hapus, bisa tetap ada. Bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk atau semalam penuh. Karena cerita hadis tadi itu lagi bicarakan sholat malam sebenarnya. Jadi sahabat itu lagi tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, sisa malam yang ada, gimana kalau kami sholat lagi? Gitu. Biar kami sholatnya jadi sholat semalam suntuk. Berarti kan sebelumnya sudah sholat malam bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sisa malamnya mereka pengen sholat lagi gitu sendiri. Nah, Rasul bilang enggak usah. Tadi kalau kalian sudah ikuti saya sampai selesai, saya sebagai imam sudah sampai selesai, maka dicatat bagi kalian pahala sholat semalam suntuk atau semalam penuh. Tapi bisa dua makna di situ. Bisa maksudnya adalah kalian sholat isya dan subuh berjamaah, nanti ada kaitannya dengan hadis yang lain.
Bisa maksudnya adalah sholat malamnya bersama imam hingga imam itu selesai. Berapapun jumlah rakaat imam. Lihat tadi Nabi SAW keluar pada malam berapa saja tadi? Malam 23, 24 enggak. 25 keluar lagi. Ini menandakan Nabi SAW itu sholat tarawih dulu itu cuma beberapa malam saja. Namun kita saat ini tidak pakai patokan itu lagi karena sholat tarawih Nabi SAW tidak rutinkan, ada sebab. Ya, antara sebabnya itu adalah beliau khawatir kalau orang-orang menganggap sholat tarawih itu wajib. Sehingga malam 23 keluar, 24 nggak keluar, 25 keluar ya. Malam berikutnya ditunggu sahabat lagi, ini Rasulullah nggak keluar-keluar nih, kami sudah nunggu-nunggu. Nah, pagi harinya baru Rasulullah SAW itu beritahu, saya cuma khawatir kalau kalian nganggap sholat tarawih itu jadi wajib. Nah, terus paragraf berikutnya. Beliau tatkala itu tidak sholat bersama kami kecuali ketika Ramadan tersisa 3 hari. Malam ke-27, 28, 29 Ramadan. Beliau sholat bersama kami pada malam yang ketiga tadi, malam ke-29 Ramadan. Ketika itu beliau lantas mengerjakan sholat malam bersama keluarga dan istri-istrinya hingga kami khawatir tiba waktu falah. Nah, lihat ya. Tadi malam 27, 28, 29 juga beliau keluar. Tapi beliau sholat bersama kami pada malam yang ketiga tadi, yaitu ke-29. Nah, ketika itu beliau lantas mengerjakan sholat malam bersama keluarga dan istri-istrinya hingga kami khawatir tiba waktu falah. Ya, tiba waktu falah. Falah itu artinya kebahagiaan, keberuntungan. Aku bertanya pada beliau, apa yang dimaksud falah? Ia menjawab yaitu waktu makan sahur. Berarti makan sahur, ketika kita manfaatkan ketika itu waktu makan sahur, maka akan mendapatkan apa? Keberuntungan. Itu ya. Ini keluarnya juga 27, 28, 29. Sholat bersama sahabat malam ke-29 tadi. Nah, sekarang kita lihat lagi riwayat yang lainnya. Dalam riwayat lain, dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rajula idza qama ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu baqiyatu lailatihi. Sesungguhnya jika seseorang sholat bersama imam hingga imam selesai, maka ia dihitung mendapatkan pahala sholat di sisa malamnya. Ia dihitung mendapatkan pahala sholat di sisa malamnya. Terus pahala sholat semalam suntuk. Pahala sholat semalam suntuk bisa jadi diperoleh dengan mengerjakan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Inilah makna yang diisyaratkan oleh dalam Tuhfah al-Ahwazi 3612 oleh Muhammad Abdurrahman al-Mubarak Furi. Pemahaman tersebut didukung dari dalil berikut. Nah, pengertian pertama sholat bersama imam hingga imam selesai adalah 1. Sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Berarti kalau ibu-ibu gimana di rumah? Sendiri. Nanti tak jelaskan. Dari Utsman bin Affan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin." Siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh. Baik, siapa yang sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Namun kalau dia sholat subuh dan isya berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh.
Kalau ibu-ibu, ingat kaidahnya, ibu-ibu ingat aja. Ibu-ibu disuruh di rumah. Maka kalau tidak melakukan sholat ini di masjid berjamaah, karena kan ceritanya dulu Nabi SAW itu ditanya oleh seorang sahabiyah, Rasulullah, saya ingin sholat di belakangmu. Ya. Kemudian Rasul bilang, kamu sholat dalam kamarmu lebih utama daripada engkau sholat di ruang tengahmu. Kamu sholat di ruang tengahmu lebih utama daripada di ruang depanmu. Kamu sholat di ruang depanmu lebih utama daripada di masjid kaummu. Kamu sholat di masjid kaummu lebih utama daripada sholat di masjidku ini. Masjidku ini itu adalah Masjid Nabawi. Berapa kali lipat sholat di Masjid Nabawi? Berapa? 1000 kali lipat. Kesimpulannya berarti sholat di masjid semulia itu saja masih kalah dengan sholat ibu-ibu di rumah. Berarti untuk ini, kalau tidak dapati berjamaah di masjid, maka kalau ibu lakukan di rumah, tentu pahala ini juga bisa didapati. Jadi nggak usah khawatir, Bu. Ini sudah jadi jatah untuk ibu-ibu juga. Yang disuruh ke masjid nanti laki-laki. Afdolnya dia di masjid daripada di rumah. Terus dan memang dua sholat ini paling berat bagi orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Laisa sholatun asqala alal munafikina min sholatil fajri wal isya'i walau ya'lamuna fihima la atauhuma walau habwa. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat apa? Isya dan sholat subuh. Ya, subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Terus juga dari Abu Hurairah. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau ya'lamuna ma fil 'atama was-subhi la atauhuma walau habwa." Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada salat Isya dan salat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Baik. Terus bisa pula pahala salat semalam suntuk atau semalam penuh didapati dengan melaksanakan salat tarawih hingga imam selesai. Imam selesai 11, ikuti sampai 11-nya rampung, maka dapat pahala salat semalam suntuk. Imamnya 23, ikut sampai selesai, maka dapat pahala salat semalam suntuk. Coba kita lihat fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti kerajaan Saudi Arabia di masa silam. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, mufti kerajaan Saudi Arabia di masa silam, pernah ditanya, jika seseorang sholat di bulan Ramadan bersama orang yang melaksanakan sholat 23 rakaat dan ia mencukupkan diri dengan 11 rakaat, artinya tidak merampungkan sholat malam bersama imam hingga selesai, apakah yang dilakukannya seperti itu sesuai dengan sunnah? Syekh rahimahullah menjawab, yang sesuai sunnah adalah mengerjakan sholat hingga imam selesai, walau ketika itu imam mengerjakan hingga 23 rakaat. Nah, walau imam kerjakan hingga berapa, Bu? 23. Maka jadi kan jangan pakai prinsip 11 lagi kalau imamnya sudah 23. Udah ikut aja 23. Kecuali catatannya ya, bercatan situ, kecuali super cepat, ekspres gitu. Itu catatan itu. Ya, kecuali tadi ekspres super cepat. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, ini yang tadi hadis tadi ya, sungguh siapa saja yang sholat bersama imam hingga imam itu selesai, maka dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk. Dan lafaz lain dikatakan dicatat baginya pahala sholat malam yang tersisa. Terus oleh karena itu, afdalnya bagi makmum tetap mengikuti sholat imam hingga imam itu selesai, baik imam sholatnya 11 atau 13 atau 23 rakaat. Jadi lebih afdal jika mengikuti imam hingga imam itu selesai. Nah, jadi sholat witir ini nanti bersama imam. Saat saya ingin tahajud lagi, caranya gimana? Ya tahajud aja monggo. Kalau sudah witir berarti tanpa witir lagi.
Baik, berikutnya pintu surga terbuka di bulan Ramadan. Kajian Ramadan 13, monggo. Pintu surga terbuka di bulan Ramadan. Ketika puasa tiba, maka kebaikan akan mudah dilakukan. Kejahatan dan maksiat akan semakin berkurang karena saat itu pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, setan pun terbelenggu. Lihat hadis, ada dua riwayat berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nari wa sufidatish syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafaz lain sebutkan, "Idza kana Ramadhanu futihat abwaabur rahmah wa ghuliqat abwaabu jahannam wa sulsilatish syayatin." Jika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan pun diikat dengan rantai. Ya, dia kalau disebut jahanam itu maknanya sumur yang dalam. Jahanam itu sumur yang dalam. Maka ada penghuni neraka itu namanya jahannamiyun. Jahannamiyun. Itu yang disiksa dalam neraka, tapi kalau dia masih punya iman masih ada kemungkinan keluar. Nantikan videonya sore aja nanti ya. Ada video animasinya itu tentang Jahannamiyun nanti sore di, ya makanya follow Instagramnya lah, tadi di YouTube-nya ada video animasi itu soalnya. Tadi Jahannam artinya apa? Sumur yang dalam. Suatu saat Nabi SAW itu duduk dengan para sahabat, kemudian tiba-tiba batu itu jatuh. Ada suara batu itu jatuh. Kayak batu jatuh dalam sumur gitu. Tuh jatuh. Terus Nabi SAW tanya pada sahabat, "Kalian tahu batu apa yang jatuh tadi?" "Wallahu a'lam ya Rasulullah, kami tidak tahu." Kemudian Rasulullah SAW cerita, itu batu yang jatuh dari atas neraka sampai dasar baru nyampai setelah 70 tahun. Ya, baru nyampai setelah 70 tahun. Padahal kalau kita jatuhkan dari atas sumur ke bawah aja cuma berapa detik udah nyampe. Ini 70 tahun baru nyampe. Nah, itu disebut Jahannam tadi. Bu'dul Qa'ri, ya. Sumur yang jauh, yang dalam sekali. Nah, terus tentang dua hadis ini, coba lihat perkataan dari Al-Qadhi Iyad. Apa maksudnya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat, itu apa maksudnya? Al-Qadhi Iyad menyatakan bahwa yang dimaksud adalah makna secara tekstual dan hakiki. Terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka, dan terikatnya setan adalah tanda masuknya bulan Ramadan. Mulianya bulan tersebut dan setan pun terhalang mengganggu orang beriman. Ini isyarat pula bahwa pahala dan pemaafan dari Allah begitu banyak pada bulan Ramadan. Tingkah setan dalam menggoda manusia pun berkurang karena mereka bagaikan para tahanan ketika itu. Nah, setan ditahan ketika itu. Terus Al-Qadhi juga berkata, juga dapat bermakna terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan seperti puasa dan sholat malam. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan maksiat. Inilah sebab mereka dapat memasuki surga dan pintunya. Sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat ketika itu. Iya, terus namun ya maksiat kan tetap ada. Betul nggak? Iya. Maksiat tetap ada nggak, Bu? Tetap. Ada. Ya, main judi bulan Ramadan ada kok judi itu. Ada orang selingkuh bulan Ramadan? Ada. Nah, selingkuh mah dia nggak lihat bulan mau selingkuh itu. Tiap hari malah. Ya beritanya ada tiap hari. Nah, kenapa maksiat masih terjadi di bulan Ramadan? Lihat 3.
Alasan berikutnya dari Abul Abbas Al-Qurtubi. Langsung satu. 1. Setan diikat dari orang yang menjalankan puasa, ia memperhatikan syarat dan adab saat berpuasa. Adapun yang tidak menjalankan puasa dengan benar, maka setan tidaklah terbelenggu darinya. Ya, lihat dulu puasanya benar enggak? Puasanya cuma lapar haus saja kok. Gimana mau bisa jauhi maksiat? Ya, dan itu puasanya orang awam rata-rata kayak begitu. Puasa orang awam itu cuma tahu ya saya haus ya sudah haus. Sumuk panas ya iya panas sama gitu. Ya kalau dia cuma seperti itu saja ya setan bisa goda. Yang kedua. 2. Seandainya pun kita katakan bahwa setan tidak mengganggu orang yang berpuasa, tetap saja maksiat bisa terjadi dengan sebab lain, yaitu dorongan hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan, adat kebiasaan, dan gangguan dari setan manusia. Taib, ada hawa nafsu dan setan manusia. Berarti manusia yang sifatnya seperti setan, rayu-rayu dia lagi gitu. Bisa jadi pada suami sendiri, Bu. Setannya pada suami sendiri, Bu. Nggak bisa. Oh, banyak yang curhat juga ketika Ramadan gauli istrinya kok. Astagfirullah, tenan gitu. DS kan terima fidyah itu. Ada, saya tahu data-datanya kok. Oh ini fidyah kafarat jima siang hari bulan Ramadan. Tahu itu. Berarti ada kan? Ada. Setiap tahun kalau ada kayak gitu ya berarti ada kasusnya. Dari setan manusia juga ada. Dari orang dekat juga bisa ada, Bu. Ada hawa nafsu. Nafsu itu tidak tercela, Bu. Nafsu itu tidak tercela. Jenengan makan itu pakai nafsu. Kalau enggak bisa makan. Iya enggak? Bisa lahap makan itu ya pakai nafsu. Salah enggak nafsunya, Bu? Nafsu makan. Salah enggak? Enggak. Apanya yang salah? Jika nafsu tadi tidak bisa dikendalikan, akhirnya terjerumus dalam dosa. Jadi ingat asalnya nafsu itu suatu yang datar gitu. Jadi tidak ada hukum dulu gitu. Saya tidur, saya makan, saya minum, itu nafsu, pakai nafsu, Bu. Ada keinginan. Namun ketika tidak bisa dikendalikan, itu yang namanya hawa nafsu tadi, Bu. Gak bisa dikendalikan dia. Oh ini ada yang haram nih, dia terjang. Nah itu hawa nafsu yang salah. Jadi masih ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini masih dia jaga terus sampai bulan Ramadan, ada terus. Maka masih ada kemungkinan untuk maksiat. Jadi tidak disalahkan setan terus. Masih ada hawa nafsu dia juga. Terus yang ketiga, bisa juga maksudnya bahwa setan yang diikat adalah umumnya setan dan yang memiliki pasukan, sedangkan yang tidak memiliki pasukan tidaklah dibelenggu. Nah, berarti setan-setan besarnya itu. Setan besarnya. Yang setan-setan kecil itu ya, tidak ada pasukan, masih berkeliaran. Ada 3 kemungkinan makna seperti itu. Intinya kejelekan itu berkurang di bulan Ramadan. Ini nyata terjadi dibandingkan dengan bulan lainnya. Nah itu kenyataannya ya, realitanya seperti itu. Terus Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pada bulan Ramadan jiwa lebih condong pada kebaikan dan amalan solih, yang dengan kebaikan ini sebagai jalan terbukanya pintu surga. Begitu pula kejelekan pun berkurang ketika itu, yang akibatnya pintu neraka itu tertutup kelak. Sedangkan setan itu diikat berarti setan tidaklah menggoda melakukan maksiat sebagaimana ketika tidak berpuasa. Namun maksiat masih bisa terjadi karena syahwat. Ketika syahwat itu ditahan, maka setan-setan pun terbelenggu. Nah itu sama tadi seperti poin nomor 2. Terus karena terbuka lebarnya pintu kebaikan ini, pahala kebaikan akan dilipat gandakan. Nah berarti dicatat, pahala kebaikan berlipat ganda, Bu. Di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat. Bulan spesial. Coba lihat perkataan ulama-ulama berikut ini. Guru-guru dari Abu Bakar bin Maryam rahimahullah pernah mengatakan, jika tiba bulan Ramadan bersemangatlah untuk bersedekah. Karena bersedekah di bulan tersebut lebih berlipat pahalanya seperti seseorang sedekah di jalan Allah atau fisabilillah.
pahala bacaan tasbih atau berzikir subhanallah lebih afdol dari 1000 bacaan tasbih di bulan lainnya. Taib. Di situ sebutkan lipatnya sampai 1000 kali. Karena ibaratnya seperti Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ini dilipat gandakan lebih dari 1000 kali. Dilipat gandakan dengan angka 1000. Itu ada sedekah di jalan Allah fisabilillah. Berarti sedekahnya umum, Bu. Bisa kasih buka puasa. Ya, bisa ya dengan sebenarnya kalau zakat tidak mesti di bulan Ramadan, Bu. Saya agak kritik sebenarnya. Zakat itu bukan di bulan Ramadan. Zakat itu tunggu haul. Kalau sedekah baru ya. Namun kalau zakat tuh kaitannya dengan wajib. Kalau di bulan 1 dia wajibnya, maka berulang lagi bulan 1 lagi, Bu. Wajibnya di bulan 2, berarti zakatnya lagi di bulan 2. Wajibnya di bulan 3, maka zakatnya di bulan 3 terus gitu. Namun sudah kebiasaan orang Indonesia bayarnya bulan Ramadan, ya sudah nggak apa-apa. Daripada dia nggak bayar zakat. Namun kalau sedekah secara umum dilipat gandakan. Tadi bacaan tasbih saja bisa 1000 bacaan tasbih di bulan lainnya. 1000 kali bacaan tasbih dibanding bulan lainnya. Coba ada satu perkataan lagi dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, puasa sehari di bulan Ramadan lebih afdol dari puasa di 1000 hari lainnya. Begitu pula satu bacaan tasbih berzikir subhanallah di bulan Ramadan lebih afdol dari 1000 bacaan tasbih di hari lainnya. Begitu juga pahala 1 rakaat sholat di bulan Ramadan lebih baik dari 1000 rakaat di bulan lainnya. Nah itu pakai angka 1000. Namun beri catatan, angka 1000 tadi tidak menunjukkan batasan. Jadi itu cuma ibarat banyak saja dari para ulama. Dan angka 1000 ini juga tidak ada penegasan dalam dalil. Karena dalam dalil cuma disebut tadi, Ramadan tiba itu pintu surga dibuka, kebaikan itu banyak, gitu aja. Tidak disebutkan nanti kebaikannya nanti dilipat gandakan 1000 kali, enggak ada hadis khusus yang menyebut seperti ini. Jadi ingat ya, jadi dalil khusus untuk sebutkan 1000 enggak ada. Jadi ini cuma perkataan ulama saja. Untuk apa? Motivasi gitu. Dapat 1000 kali lipat loh. Alias banyak. Terus begitulah keberkahan bulan Ramadan. Orang yang sebelumnya malas ibadah akan kembali sadar. Yang sudah semangat ibadah akan terus bertambah semangat. Yang lalai dengan kewajiban akan sadar di bulan Ramadan. Yang lalai akan zikir pun semangat untuk berzikir. Begitu pula yang malas ke masjid akan rajin ke masjid. Namun tentu saja ibadah terbaik adalah ibadah yang kontinu, bukan hanya musiman. Wa inna ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amalan yang ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu atau ajak walaupun sedikit. Walaupun jumlahnya sedikit. Ajak, Bu, yang penting. Makanya pernah kita bahas tentang 2 tingkatan puasa, Nji. Masih ingat? Apa 2 tingkatan puasa, Bu? Ya ibu-ibu, sadarlah ibu-ibu. Apa 2 tingkatan puasa? Ibu-ibu. Sudah lewat belum ya? Alah, sudah itu, Bu, kalau itu, Bu. Terus lewat, Bu. Awal-awal itu. Iya, nah itu kajian Ramadan kelima halaman 27. Apa, Bu Irma? Ya, harusnya ada ujian loh itu. Ini bisa 2 pertemuan lagi loh ini. Bisa 1 kali pertemuan kayaknya, Bu Beta. Sekali meneh loh ini. Rabu depan tanggal berapa? 3 dah. Tanggal 3. 4. Tanggal 3. Rabu depan tanggal berapa? 5. Rabu berikutnya lagi? 12 toh. Oh, sudah H-1 lebaran. Mau cari apa? Etikaf.
Itu masjidnya apa boleh itikaf tuh? Itikaf nggak bisa di rumah, Bu. Masjid itikaf itu. Karena kalau di rumah nggak bisa konsen, Bu. Wong itikaf aja mau konsen ibadah kok. Di rumah ada TV, ada HP, ada suami, ada anak, ada kerepotan. Gimana mau itikaf di rumah, Bu? Coba caranya gimana? Coba please deh beritahu saya. Gimana coba? Ibu itikaf di rumah gimana coba? Sembunyi di kamar? Orang mungkin. Mama, coba teriak-teriak terus coba. Nggak mungkin deh. Kalau ibu-ibu nggak mungkin deh kalau di rumah itu itikaf. Dah, ini tinggal satu pertemuan, Bu. Apa? Iya, libur sebulan kan, Syawal kan? Aduh, saya pergi jalan-jalan kemana gitu ya. Sekarang lihat kajian Ramadan ke-14. Berarti tinggal 2 kali pertemuan lagi, Bu, minggu depan. Minggu depannya sudah H-1 loh, Bu. Gak mungkin deh jenengan hadir, orang mungkin. Gak percaya saya. H-1 hadir gitu. Nanti alasan bikin kue inilah, bikin inilah, masih nyuci Ustadz, mau kenanya belum bersih Ustadz. Nah, alasannya banyak banget kalau H-1 itu. Saya juga H-1 itu lagi ngurus fitrah itu. Pikirannya lagi mumet itu mikir beras. Hah? Ini 1 hari full itu sampai besok. Sekarang menjaga anggota badan dari maksiat ketika puasa. Jadi yang puasa bukan perut saja. Namun yang puasa apa? Semuanya. Nah, sekarang kita lebih jadikan puasa itu lebih berkualitas ini. High quality-nya di sini nih. Coba. Tidak sedikit yang berpuasa tetapi masih bermaksiat. Lihat saja, para wanita begitu santainya pamer aurat, membuka rambut kepala bahkan sampai berpakaian serba ketat di saat puasa. Nah, ini nulisnya lagi emosi saya itu. Ini lagi emosi itu, lihat. Ah, ini perempuan nih nggak gini gitu. Ini biasanya lagi kalau bahasanya lagi nggak emosi, lagi halus-halus. Kalau gini lagi lihat di luar gitu, ini nggak tahu diri perempuan itu. Akhirnya tulis kayak begitu. Kadang tulisan saya itu gara tahu, aduh, ini apa sih? Sudah tulis saja deh gitu. Mau ngomong kan sulit kan? Ngomong masa lihat di perempuan tengah jalan nih, ini puasa pakai jilbab dong kan? Nggak bisa di tengah jalan. Ya, baru cuma bisa nulis aja. Nah, terus. Ada juga muda-mudi yang menjalin kasih lewat pacaran di siang bolong bulan Ramadan. Nah, itu kan sudah bilang, ini lagi tahu kasus gitu. Ini jalan berdua, ngabuburit berdua kan? Terus. Begitu pula mengumbar pandangan, padahal yang tidak boleh dilihat menjadi suatu yang biasa. Nah, sekarang kita lihat dalil-dalil berikut ini. Jadi saat puasa, walaupun maksinya tidak membatalkan puasa, sudah pernah saya jelaskan, Ji. Ingat maksiat selama tidak ada kaitannya dengan pembatal. Ya, pembatal. Apa sih pembatal? Makan, minum, jima ya. Pokok ini ya. Selama tidak ada kaitannya dengan pembatal, maka maksiat ini tidak jadi membatalkan puasa. Cuma mengurangi pahala. Ya, kita lihat dalilnya di sini dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadhu min siyami al-ju' wal atashu. Warubba qa'imin hadhu min qiyami as-saharu." Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Betapa banyak pula yang melakukan sholat malam hanya jadinya bergadang di malam hari. Nah, dia cuma dapati lapar haus saja, Bu. Yang sholat tadi sholat malam cuma ya sudah, saya sudah malam hari sudah begadang 1 malam full, sudah itu aja. Artinya tidak dapatkan ruh di situ, dari puasanya tidak dapat pahala, dari sholat malamnya juga tidak dapat ganjaran. Nah, sebagian ulama salaf berkata, ahwanus siyam tarkus syarabi wa ta'ami. Puasa yang jelek adalah jika saat puasa hanya meninggalkan minum dan makan saja. Maksudnya puasa yang dilakukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi maksiat masih terus jalan. Ya, terus coba kita lihat Jabir bin Abdullah berkata, idza sumta
Faliyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil kadhibi wal maharimi da'adzal jari wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma shaumika wa la taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawaun. Jika engkau berpuasa, maka puasakanlah pendengaran, penglihatan, dan lisanmu dari dusta dan perkara yang diharamkan. Jangan sampai engkau menyakiti tetanggamu. Juga bersikap tenanglah di hari puasamu. Jangan jadikan puasamu seperti hari-hari biasa. Nah, jangan jadikan hari puasa seperti hari-hari biasa. Ini puasa loh. Coba lihat situ. Tadi yang puasanya apa saja, Bu? Pendengaran. Pendengaran apa maksudnya? Nih, ibu-ibu. Dengerin yang baik-baik. Dengar yang baik-baik. Kurangi dengar berita-berita gosip. Terus kalau penglihatan, nonton. Kalau dari lisan, Gibah. ngomong gibah, rasani, fitnah, namimah. Namimah sebenarnya itu kalau mau dinilai, jadi misalnya kalau ada orang cerita gini ya, dan jenengan ingin selesaikan masalah itu, jadi kadang-kadang itu orang curhat ke kita gitu, masalah gini. Dia cerita tentang orang lain ya. Terus kita nanti akhirnya jadi seuzon ke orang lain tadi gitu ya. Padahal dari cerita si dia ini, sebenarnya si dia ini lagi lakukan namimah, Bu. Jenengan tersulut emosi, marah kepada si A gitu. Walaupun dia nggak sadar tuh lagi cerita kayak begini, dia lagi namimah, Bu. Tahu namimah itu apa? Adu domba. Kalau pakai adu domba nanti nggak paham. Kan si A ini cerita nih ya, si A ini cerita ya. Dia cerita ke kita ini. Tuh. Si A cerita ke kita ini. Dia lagi jelek-jelekan si B. Ya, dia lagi jelek-jelekan si B. Dia cerita si B ini nggak senang dengan kita gitu. Akhirnya kita nanti emosi ke siapa? Si B. Yang cerita siapa? Ah, ini namimah nih. Tukang adu dombanya situ. Dia kadang nggak sadar, Bu, itu. Dia nggak sadar, si A ini nggak sadar gitu. Kadang ada orang dia cerita, oh, Ustadz, ada yang bilang kamu gini. Sebenarnya solusinya bukan si B ini dengar kata kita ini dengar kata tentang si B ini, jangan terima dulu, ya. Terima dulu, tahu, oh ini dia bicara kayak gini, oh jangan saya terima mentah-mentah ya. Siapa tahu ini penilaian si A saja. Itu cuma si A yang cerita loh. Kenyataannya belum tentu seperti itu. Siapa tahu si A ini memang ada ketidaksukaan dengan si B kan. Sehingga dia bawa ke kita itu jelek-jeleknya terus. Padahal si B dengan kita hubungan baik-baik saja gitu. Nah, maka si A ini mungkin tidak sengaja dia lakukan namimah di situ. Kalau sudah bicarakan kejelekan orang lain itu bisa jadi ghibah, bisa jadi terjatuh dalam namimah lagi, Bu. Adu domba tadi. Nah, terus dan jauhi perkara yang diharamkan. Apa, Bu, yang diharamkan, Bu? Pas puasa kayak apa seringnya, Bu? Ya nonton tadi ya. Terus drakor. Hah? Kalau nonton drakor nggak disarankan, not recommended. Kalau jenengan buka YouTube toh, terus ada drakor toh, terus nanti klik apa ini, blok video ini gitu. Nanti berikutnya itu nggak akan keluar video-video drakor lagi gitu. Lewat mana? TV. Aduh, saya kan lewat YouTube. Saya anak YouTube sih, jadi nggak tahu. Netflix. Lebih canggih lagi ya.
Nggak bisa diblokir ya. Nggak diblokir ya. Memang stasiun khusus untuk drakor ya. Ya berarti dihapus saja Netflixnya, Bu. Belum tahu saya Netflix itu. Kita anak YouTube sih, Bu. Ibnu Rajab sekarang berkata. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perkara yang asalnya mubah tidaklah sempurna sampai seseorang meninggalkan yang haram saat puasa. Barang siapa yang melakukan yang haram disertai mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan yang mubah, maka ini sama halnya dengan seseorang meninggalkan yang wajib lalu beralih mengerjakan yang sunnah. Taib. Coba saat puasa kita tinggalkan makan minum, Ji. Asalnya makan dan minum itu kan boleh, mubah namanya, Bu. Iya kan? Ya. Kemudian kalau maksiat itu berlaku saat puasa tidak boleh dilakukan, saat tidak puasa tidak boleh dilakukan juga. Kok saat puasa maksiatnya jalan, makan dan minum saja yang ditinggalkan, berarti itu sama saja tadi kata Ibnu Rajab, itu sama saja dengan itu lakukan yang sunat, tinggalkan yang wajib. Terus walaupun puasa orang yang bermaksiat tetap dianggap sah dan tidak diperintahkan untuk mengkodok puasanya menurut pendapat jumhur atau jadi mayoritas puasanya ulama. nggak dikodok, Bu. Ya, dia maksiat saat puasanya nggak dikodok. Ya. Selama tadi bukan pembatal kan? Ya, tidak dikodok. Ya, terus alasannya? Alasannya karena amalan itu batal jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang karena sebab khusus seperti makan, minum, dan hubungan intim, dan tidaklah batal jika melakukan perbuatan yang dilarang yang bukan karena sebab khusus. Inilah pendapat mayoritas ulama. Jadi kalau orang berbohong saat puasa, puasanya tidak batal. Orang yang marah tanpa jelas saat puasa, puasanya juga tidak batal. Nangis batal? Boten. Kalau selingkuh saat puasa? Oh, enggak batal ya? Enggak ada pahala saja gitu. Tapi kalau sudah terjadi, ya. Kemarin ada yang nanya saya, terus saya malas jawab gitu ya. Siapa yang nanya? Di sini apa ya, di luar ya? Hubungan intimnya dia berzina kok terus tanya ke saya. Ustaz kena hukum jima enggak itu? Apa hukum jima, Bu? Puasa 2 bulan berturut-turut terus beri makan kepada 60 orang miskin. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut kan? Jawabannya gimana? Gak usah dijawab, suruh tobat aja. Yes, dosa kok. Di Telegram berlipat-lipat lagi di bulan Ramadan, Bu, itu. Iya kan? Apa? Zina Bu, bulan Ramadan. Dia tanya bayar kafarat itu loh. Terus Ibnu Hajar mengatakan, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, menjauhi berbagai hal yang dapat membatalkan puasa hukumnya wajib. Sedangkan menjauhi hal-hal selain itu yang tergolong maksiat termasuk penyempurna puasa. Nah, jadi kalau tidak maksiat di bulan Ramadan itu puasa kita jadi sempurna. Mula Ali Al-Qari berkata, ketahuilah saat berpuasa begitu keras larangan untuk bermaksiat. Orang yang berpuasa tetapi melakukan maksiat sama halnya dengan orang yang berhaji lalu bermaksiat. Pahala pokoknya memang tidak batal, hanya saja kesempurnaan pahala yang tidak diperoleh. Orang yang berpuasa tetapi bermaksiat akan mendapatkan ganjaran puasa sekaligus dosa karena maksiat yang dilakukan. Terus dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran, setelah Allah melarang dari makan dan minum di siang hari puasa, disebutkan pula keharaman memakan harta orang lain tanpa lewat jalan yang benar. Padahal memakan harta orang lain dengan jalan keliru adalah terlarang di setiap waktu. Sedangkan larangan untuk makan dan minum hanyalah saat puasa. Ini adalah isyarat bahwa siapa yang mendekatkan diri pada Allah dengan menjauhi makan dan minum, maka ia juga diharuskan untuk menjauhi memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Namun, memakan harta seperti itu berlaku setiap waktu, bukan ketika Ramadan saja atau waktu tertentu saja. Lihat penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataif Al-Ma'arif halaman 278. Baik. Ya, kalau istilah Lataif itu kata-kata mutiara. Kata-kata mutiaranya tersusun di dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali tadi. Terus Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah berkata,
Puasa yang telah Allah syariatkan adalah jalan yang dijadikan bagi kita untuk belajar menjaga anggota badan dari perkara-perkara yang Allah haramkan, dan hendaklah anggota tubuh ini digunakan hanya pada jalan ketaatan. Juga semoga hal ini semakin mengingatkan pada nikmat Allah. Baik, ini kajian Ramadan 14. Satu lagi, puasa menyempitkan jalan setan. Ya, di antara faedah puasa. Di antara faedah puasa adalah bisa mempersempit aliran darah yang merupakan jalannya setan. Dan perlu diketahui bahwa setan itu merasuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran darah. Dengan menjalani puasa, jalan setan itu menjadi sempit, sehingga syahwat dari orang yang berpuasa bisa teratasi. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan puasa sebagai solusi bagi yang belum mampu menikah untuk mengekang syahwatnya. Baik. Jadi jalannya setan itu lewat saluran darah, Bu. Ketika kita itu puasa, saluran darah menyempit. Ya, saluran darah itu apa, Bu? Menyempit. Sehingga peluang untuk bermaksiat semakin berkurang. Nah, dalil yang menyatakan bahwa setan itu mengalir di saluran darah manusia adalah kisah Sofia berikut ini. Ya, coba kita lihat kisah Sofiahnya ya. An Sofiyah ibnati Huyai qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataituhu azuruhu lailan fa haddastuhu summa qumtu fanqalabtu faqama ma'i iliya kalibani wa kana maskanuha fi dari Usama bin Zaid famar rajulani minal ansar falamma ra'a ya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma in Safiyatu bintu Huyai. Faqala subhanallah ya Rasulullah inna syaitana yajri minal insan majrad dam. Wa inni khasyitu ayyakdhifa fi qulubikuma su'an aw qala syai'an. Dari Sofiyah binti Huyai, dia berkata, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beriktikaf. Lalu aku mendatangi beliau. Aku mengunjungi beliau di malam hari. Aku pun bercakap-cakap dengan beliau. Nah, berarti suami kalau itikaf di masjid boleh dikunjungi istri. Kalau suami itikaf di masjid boleh dikunjungi istri. Kemudian ngobrol. Ngobrolnya masih boleh. Gitu. Nggak ada larangan sini. Dan ini kebetulan Sofia itu dia punya jatah malam ketika ini, maka dia ingin datangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mau jatah malam dia. Dia tidak mau lepaskan jatah malam ini. Masa itikaf? Sudah saya kunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih ada di masjid. Terus. Kemudian aku ingin pulang dan beliau berdiri lalu mengantarku. Kala itu rumah Sofia di tempat Usamah bin Zaid. Tiba-tiba ada dua orang Ansor lewat. Ketika keduanya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mempercepat langkah kaki. Nah, mempercepat langkah kaki artinya apa, Bu? Sudah suuzon pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini dengan siapa lagi tuh? Mereka cepat-cepat tuh. Ya. Rasulullah sudah curiga itu dengan mereka. Terus dikatakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengatakan, pelan-pelanlah. Sesungguhnya wanita itu adalah Sofiyah binti Huyai. Nah, ini adalah Sofiyah binti Huyai. Tadi dua orang Ansor tadi suuzon. Berarti kalau ada yang suuzon, sikapnya gimana, Bu? Didatangi, diberi penjelasan. Kasih penjelasan. Ini istri saya loh. Ya kan maksud Nabi kan? Langsung diterangkan. Kemudian ini juga jadi dalil kita baiknya tidak menimbulkan suuzon pada orang lain. Jadi orang lain jangan sampai suuzon pada kita gitu loh. Kita cegah. Jangan si nanti nuduh saya kayak gini ya. Makanya walaupun niatan kita baik, kalau kita masuk ke tempat bermasalah nanti kita disebut nanti bermasalah lagi, Bu. Contoh misalnya, ibu jilbab kayak begini, datang ke night club gitu, Bu. Mau bikin apa, Bu? Mau perbaiki AC, Ustadz. Gimana coba? Orang-orang nilainya apa? Orang nilainya apa? Ibu keluar dalam itu, coba. Orang nilainya gimana? Ternyata ibu itu ya, kayaknya lagi stres dia ya itu ya.
keluar dari sini cari hiburan kayak ini ya. Padahal tadi jenengan tujuannya baik gitu. Berbagi AC. Maka caranya gimana? Jangan datang pas jam kayak gini. Atau jangan ke tempat itu. Atau cari waktu lain. Atau di tempat lain gitu. Itu saya sudah orang undang curiga loh Bu. Gak boleh. Sama seperti Nabi SAW juga pernah Umar ini ya. Umar itu mau tunaikan nazar. Ya, Umar itu mau tunaikan nazar. Dulu dia punya nazar itu bentuknya gini-gini penyembelihan, ada nyembelih sesuatu. Tapi Rasul bilang, coba kamu cek tempat itu yang kamu mau nyembelih tadi. Di tempat itu, ya di tempat itu ada enggak idnya orang musyrik? Perayaannya orang musyrik ada enggak di situ? Dijawab, enggak ada wahai Rasulullah. Nah, Rasul tanya, idnya orang musyrik, padahal kan mau nyembeli untuk Allah kan? Tapi tanya, kenapa idnya orang musyrik? Karena kalau lakukan di situ juga, di tempat perayaannya orang musyrik, dicurigai sama. Ya, dicurigai sama Bu. Makanya kan Nabi SAW juga pernah ingatkan tentang orang minum khamar itu, kalau ada yang minum khamar, jangan di situ juga gitu, jangan dekat-dekat situ juga. Masalahnya di mana? Kamu di sini lagi minum, jenengan sini nih. Walaupun pakai pecis kayak gini deh coba. Apa orang nilai kayak gimana coba? Dekat-dekatan gitu ya, dia sudah minum juga sekarang ya. Sudah seuzon tuh. Dicegah ya agar orang tidak seuzon pada kita. Jadi kalau ini salahnya si dia tadi itu kok langsung seuzon ini padahal Nabi loh ini. Nah, maka Rasulullah SAW kasih keterangan pada mereka. Nah terus Rasulullah SAW katakan tadi apa? Sesungguhnya setan dapat menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua. Nah Rasulullah SAW katakan setan mengalir lewat aliran darah. Maka puasa dapat mencegah dari bentuk-bentuk suuzon, maksiat semacam ini. Sekarang puasa bisa menekan syahwat sebagaimana hadis ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki kemampuan menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya. Nah, disuruh bagi pemuda untuk menikah supaya mengekang syahwatnya. Kalau tidak, maka disuruh perbanyak apa tadi? Puasa. Puasa apa? Puasa wajib sudah batasan, nggak bisa diperbanyak. Berarti puasa sunnah. Terus? Yang dimaksud puasa adalah wija atau pengekang, yaitu puasa itu bisa menekan syahwat dan menghalangi nafsu jelek yang menyebabkan tumpahnya mani. Sebagaimana wija itu bekerja sebagai penghancur. Demikian yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarh Sahih Muslim. Terus dari penjelasan di atas? Dari penjelasan di atas menunjukkan benarnya apa yang dikatakan di awal bahwa puasa bisa mempersempit jalannya setan, karena jika setan mudah mengalir, maka mudah pula bangkit syahwat jelek. Artinya jika puasa bisa menekan syahwat, berarti puasa bisa mempersempit jalannya setan. Ya, wahai saudaraku. Wahai saudaraku, jika puasa bisa menekan syahwat, maka sudah sepantasnya setiap mukmin menggunakan momen puasa untuk beribadah dengan baik pada Allah dan belajar meninggalkan maksiat dan syahwat jelek. Ya, Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah berkata, dengan puasa, Allah menyempitkan aliran darah yang merupakan jalurnya setan, karena setan itu menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Puasa ini menyempitkan jalan tersebut sehingga setan pun terhalang untuk menggoda. Hal ini diperoleh bagi yang menjalani puasa dengan benar dan ikhlas. Oleh karena itu, puasa Ramadan adalah momen yang baik bagi setiap mukmin untuk bersemangat dalam ibadah kepada Allah. Hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah dan zikir, juga dalam meraih pahala di sisi Allah,
serta takut akan siksa Allah di akhirat. Ya, jadi kalau mau berubah, saatnya Ramadan ini dimanfaatkan. Ini kalau dilihat perkataan Syekh Abdul Aziz bin Bas ini, momen yang baik bagi setiap mukmin untuk bersemangat dalam ibadah kepada Allah, dan juga berarti semangat untuk berubah. Setelah Ramadan itu harusnya jadi lebih baik. Mudah-mudahan insya Allah. Bahasan berikutnya nanti kita bahas pekan depan, ini tentang bohong dan taubat. Berbohong dan bertobat. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita jadi hamba yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan? Soal? Ya. Iya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, tergantung pada diri kita sendiri. Kalau dirinya puasanya nggak benar, ya bagaimana mungkin dapat kebaikan, bagaimana mungkin tinggalkan maksiat gitu. Sudah? Baik, ada pertanyaan lewat kertas. Bagaimana jika suami tidak melaksanakan itikaf di masjid sedangkan istrinya rajin dan semangat, dan suami mengizinkan? Apakah boleh seperti itu? Karena dari dulu memang suami tidak pernah dan belum pernah ikut itikaf di masjid. Yang penting diizinkan suami dan aman di masjid. Bolehkah zakat fitrah itu dikasihkan kepada adik kandung yang sudah berumur tapi belum menikah? Karena adik kandung tersebut hidupnya sendiri dan tidak bekerja. Boleh, Bu? Boleh, selama tidak tanggung nafkah secara langsung, boleh untuk diberikan zakat fitrah. Ketika terlambat sahur, waktu masih makan dan sudah imsak, apakah boleh diteruskan atau lanjut minum dan disudahi? Boleh, 10 menit sebelum azan itu masih boleh makan minum. Tapi ketika terbangun karena mendengar imsak itu bagaimana? Kita ambil minum atau makan kue sedikit bolehkah? Oh, kalau saya baru mulai makan, Bu. Ya, itu baru mulai makan itu. Ya. Sudah tidak makan sahur, Ustadz. Kalau sudah masih imsak masih boleh makan sahur. Ya, kalau mau hati-hati 1 menit sebelumnya aja deh. Sudah tahu, oh 31 nih. 30 saya selesai. Ya, sudah. Selesai. Ada lagi? Yeah. Kita tidak boleh menghadiri ulang tahun. Ibu-ibu masih pakai ulang tahun juga? Ya. Ya, silahkan dimanfaatin. Ya, kalau kita makan akhirnya kok kamu nih kalau diundang gak mau datang, dikasih makan mau, ya sudah nggak usah makan gitu. Ada lagi? Ada lagi? Baik, tinggal 1 kali rebu lagi, Bu Partini, ada lagi? Sampun, cukup. Bu Hendri? Ya, baik, pengumuman sebelum saya tutup, ibu-ibu, ini nanti ada tawaran untuk jenengan dapat pahala melimpah yang tadi kita sebut, bisa sedekah itu dapat 1000 kali lipat. Kali ini Sofia itu punya program di bulan Ramadan ini, di akhir-akhir berarti ya, setelah separuh terakhir ini ingin berbagi buka puasa pada warga Jogja. Kalau saya kan Gunung Kidul. Nah, kalau ini kan Jogja. Nanti di Jogja nanti garapannya Sofia saja. Nanti sekitar tanggal berapa itu nanti? 7. Tanggal 7 Mei hari Jumat akan diberi beberapa paket, diantaranya buka puasa, ada santunan dan yang lainnya. Nanti penjelasan lengkapnya, jika tertarik program ini, mudah-mudahan rezeki panjenengan semua tambah berkah. Dan masih ada kesempatan untuk bersedekah di bulan Ramadan ini, nanti bisa hubungi Ibu Partini dan nanti akan dijelaskan oleh beliau selanjutnya mengenai prosedurnya dan cara-caranya supaya bisa turut serta dalam program ini. Masih dibutuhkan dengan total anggaran berapa, Bu Partini? 21 juta.
Kurang berapa? Siapa tahu ada satu orang menutup. Kurang 10 juta lagi. Mas 11 juta mah itu gampang aja itu. Seling langsung bisa itu. Satu juta kan wis tutup itu, Bu. Baik, nanti Ibu Partini nanti akan diberikan penjelasan lebih lengkap. Mudah-mudahan rezekinya semua tambah berkah. Baik, demikian saya tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.